Ya, di sini saya ketemu guru kita Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani. Ya. Bagaimana setelah kita mengikuti Multaqo nasional nih statement? Gimana Pak Kiai ini? Ikut Multaqo ini kayak gimana? Siapa kira-kira? Ya kalau dakwah itu kan tantangannya banyak, Betul. tantangannya berat, berbeda-beda dari zaman ke zaman. Iya, betul. Karena itu dakwah harus kita lakukan dengan sepenuh jiwa. Jiwa ya. Ini yang terpenting nih ya. Yang terpenting sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Kalau Ya. sudah sepenuh jiwa nanti orang mau berpikir tentang itu, orang ada waktunya, Betul. bahkan mau melakukan pengorbanan. Itu yang harus dilakukan. Maka dakwah itu juga memerlukan kreativitas sesuai dengan zamannya masing-masing. Zamannya betul. Kalau Ustadz dari mahasiswa sih ya udah buat buku ya. Ah, ya. Saya udah baca buku dari awal-awal tuh tahun 980 apa berapa udah ada ya. Udah rajin luar biasa. Kalau nulis mah dari dulu, dari SMA. Tapi kalau dalam bentuk buku itu terbitnya tahun 96. 96 ya. Ya. Saya baca buku dakwahnya dari awal kayaknya ada tuh ya, tahun 96 ada pernah baca. Pokoknya legend, the living Betul, legend. betul. Dan itu sangat positif lagi kan ya orang-orang itu aja. Gitu. Ini Dr. Misna juga penulis berapa buku nih deh? Kalau iklannya sih 100 plus Oh, gitu. hampir 300 ya. 400 ya. Ada orang bertanya, yang nanya itu dosen, dokter dia. Ustadz kan suka nulis, sebenarnya apa rahasianya? Terus Nah, apa ini, tuh rahasianya tuh? Harus diinikan tuh. Ya kalau rahasia kan jangan ditanya. Ada di dalam. Jawabnya wallahu alam bishawab. Berarti bukan rahasia lagi ya. Kalau mau saya sebutkan, nah, itu niat. Oh dia, yang penting ya. Jadi Niat. niatnya ya betul. Kalau Anda tidak niat ke Bandung, apa nyampe ke Bandung? Nah itu. Alah, kecuali nyasar gitu ya. Jadi kalau mau menulis ya niat aja dulu. Niat itu bukan menghayal. Jadi langsung nulis. Sesudah niat, ya sudah mulai nulis. Jadi action ya langsung ya. Susah Pak Ustadz mulainya. Hmm. Ya kalau begitu yang gampang apa? Yang gampang ngomongin aja dulu. Oh gitu. Nah ini bagus juga nih. Iya. Saya bisa ngomong masalahnya. Bisanya ngomong. Misalnya begini, ngomong aja misalnya Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Ya tulis itu. Oh, Itu gitu. kalimat itu ditulis. Nulis juga jadinya ya. Tulisan Enggak, ini menarik nih, menarik. Atau mungkin pakai teknologi baru kali ya, pakai AI gitu ya. Jadi voice to text gitu kan ya bisa membantu juga tuh. Juga saling sebagainya. Berarti niatnya itu itu menarik. pertama intentionnya ya. Selainnya satu lagi apa tuh? Kalau Selain niat. udah niat kan bisa dilaksanakan. Kalau nggak punya niat, bagaimana melaksanakan? Iya betul. Jadi niat itu juga nggak bisa hanya niat saja gitu ya. Jadi harus dilaksanakan. Ya kalau nggak dilaksanakan bukan niat sebenarnya. Oh bukan. Menghayal. Oh ya tadi diulang lagi ya. Ya kata, Bukan menghayal tapi niat. nah, jadi niat penting nih. Nah, bukan menghayal tapi niat. Itu yang harus saya highlight. Bukan menghayal tapi niat. Satu lagi nih Buya Salim. Kehidangan muda. Ini Bu Yasal Beliau juga banyak bukunya. Nggak usah banyak ya Ada potongan nih. Konten-konten. konten-kontennya nih. Kontennya bisa numpang ini nih. Kesan-pesannya mungkin di Mungkin ini masih saya tim menulis Bu ya. Dan mengkonten. Ya. Kalau untuk menulis, oke. Kira-kira apa namanya ini nih motivasi untuk generasi muda, terutama dai-dai muda nih biar. Jadi bukan rahasia ya? Ya bukan. Bukan. rahasia. Motivasi. Ya, motivasi. Kalau rahasia nanti nggak bisa dibongkar. Jadi motivasi untuk menulis apa kira-kira nih? Adanya. Motivasi untuk menulis itu sebenarnya bagaimana kita bisa meninggalkan warisan, legasi buat Masya Allah. umat, buat anak cucu, buat keluarga. Itu sebenarnya motivasi saya. Sebenarnya sekarang Kalau materi-materi saya istilahnya manjangin umur. panjangin umur karena usia kita kan terbatas. Terbatas betul. Ulama-ulama yang dikenal itu kan yang banyak menulis. Menulis betul. Kalau nggak banyak menulis ya mungkin hanya orang dengar kaset ceramahnya, videonya. Tapi kan orang pengen kayak dia, pengen nih kayak Pak Kiai ini balik terkenal hebat gitu.
cuma materinya dari mana. Nah, itu. Kalau kita ngulangin dia punya kan orang ketawa lu nih. Apalagi gaya ya, style Iya. ya. Hotel kaset itu. Masih mendingan aslinya. Seperti Itu yang Allah kurang. Lebih original. Ninggalin MZ ya sampai Ya, sekarang kan. banyak yang meniru Niru gaya gaya beliau, Iya. bahkan materinya plek, Plek ya. nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan gitu. Nah, Ada- kita kan pengennya kualitas dai kita itu lebih dari itu. Betul. Iya. Jadi minimal dari awal tuh ikutin nggak apa-apa lah, copy dulu gitu ya. Ya. Setelah itu harus ada tadi Amati. pengembangan ya, amati, tiru ya, Tiru dan modifikasi. modifikasi. Itu intinya ya. Sekarang saya bikin buku itu, saya sadur semua dari ceramah. Nah, Kayak beliau ini kan iya, dia betul, ditulis, iya. diceramain, ceramah ditulisin kan. Iya. Di YouTube saya sekarang saya bikin begitu. Oh gitu ya. Materi di YouTube saya jadi buku. Jadi buku ya. Oh gitu. Jadi khutbah Nanti harus lihat di khutbah. YouTube-nya nih, di link sini nih, di bawah ini nih. Ya, nanti kita bisa belajar lebih banyak nih. Di YouTube-nya lebih Podcast, banyak. saya kemarin bikin podcast pandemi itu ada 30 sekian podcast itu jadi buku. Jadi buku juga ya. Iya, iya. Jadi kita bahasakan ulang. Betul, betul, betul. Kecuali yang buku ilmiah ya. Iya, betul. Saya ada dua, studi kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal sama ulumul Quran. Oh, ada lu Itu kan diktat kuliah. Betul, betul, betul. Nah, Iya. itu perlu agak sedikit Serius, serius ya. Perlu waktu untuk referensinya ya. Nah, luar biasa sekali nih. Ini sekarang lagi garap buku tentang anak. Oh, buku anak juga ya, masuk juga Tapi ya. tafsir Tarbawi lagi. Tafsir Tarbawi. Anak Tapi termasuk saya buat dalam bentuk nasihat. anak termasuk keluarga berarti ya. Iya. Kan Imam Ghazali kan punya kitab Ayyuhal Walad. Nah, Betul. itu saya tiru model gaya itu, tapi saya modifikasi dengan materi-materi ceramah saya. Termasuk juga kontemporer juga ya. Ya. Oke. Ahlan. Prof kita. Oke. Udah.